Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Afifah dari Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi COVID-19. Meski sudah lebih dari setahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk Indonesia, bahkan penduduk dunia. Di Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini, membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah 5M. 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Membahas tentang 5M, mari kita telaah apa sih 5M itu? 5M yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah kegiatan membersihkan permukaan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Dengan mencuci tangan, setidaknya kita bisa mencegah penularan COVID-19 melalui sentuhan. Teman-teman semua dihimbau untuk mencuci tangan setidaknya setelah berjabat tangan dengan orang lain, setelah melakukan aktivitas di luar rumah, sebelum makan, setelah keluar dari kamar mandi, dan setelah bersin agar tangan tetap steril dari virus ataupun bakteri yang dapat menjadi penyebab kita terkena COVID-19. Membicarakan tentang mencuci tangan, masih banyak sekali orang yang tidak tahu tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Cara mencuci tangan yang baik dan benar ialah dengan menelungkupkan kedua tangan secara bergantian, mengatup dan mengunci telapak tangan, menggosok-gosok sela-sela jari, dan membersihkan ujung-ujung jari. Dengan begitu, kita dapat membersihkan seluruh permukaan tangan dengan sempurna. Agar kalian mudah menghafalnya dan mudah mempraktekannya, mari kita bernyanyi bersama. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, telungkupkan dua tangan bergantian, mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok ujung jari. Sekali lagi ya, biar ingat. Ingin sehat dan selamat cuci tangan, telungkupkan dua tangan bergantian, mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari, terakhir gosok-gosok ujung jari. Tadi itu bisa kita praktekkan saat kita mencuci tangan. Mencuci tangan minimal 20 detik agar kuman dan virus benar-benar hilang dari tangan kita ya teman-teman. Jangan lupa, ingat-ingat selalu itu. Mencuci tangan itu penting sekali. Selanjutnya, 5M yang kedua adalah memakai masker. Membicarakan pemakaian masker pada awal pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Namun, dengan bermutasinya virus, WHO mengeluarkan himbauan kembali bahwa semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat, diwajibkan memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan hari ini, himbauan memakai masker sudah terupdate menjadi double masker, yaitu memakai masker medis dan menggunakan masker kain sebagai penutupnya lagi. Jadi kita memakai masker medis yang 3 lapis, kita harus mendoubeli masker itu dengan masker kain biasa. Tapi hal ini hanya untuk jika kita menggunakan masker medis yang 3 lapis. Jika kalian menggunakan KN95 atau KF94, tidak perlu ya, karena itu sudah berlapis-lapis. KN sudah 5 lapis dan KF94 sudah 4 lapis. Jika kita lapisi lagi, itu akan menjadi lebih sesak teman-teman ya. Dan di sekitar kita itu penggunaan masker masih sangat minim, dan bahkan yang menggunakan masker masih sangat teledor sekali. Mereka menggunakan masker secara tidak benar, hanya menutupi bagian mulut saja, hidungnya tidak ditutupi. Itu bisa menjadi sarana penularan COVID juga, karena kontaminasi udara yang sudah
terkena COVID itu bisa masuk lewat hidung jika hidung kita tidak bermasker. Jadi pemakaian masker yang benar itu harus menutupi hidung kita, juga menutupi bagian mulut kita. Kenapa menutupi bagian hidung? Agar jika virus tersebut tersebar di udara, kita tidak menghirupnya. Kenapa mulut yang ditutupi? Agar jika ludah kita menciprat tidak terkena orang lain, karena ludah juga sebagai sarana penyebaran COVID-19. Ingat ya teman-teman, kita harus mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat sekitar kita lebih baik untuk memakai masker, dimulai dari keluarga kita saja dan diri kita sendiri pastinya ya. 5M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu sangat amat dihimbau ya. Protokol kesehatan lain yang perlu diperhatikan adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan sudah menghimbau dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19. Jadi jika kita di halayak ramai atau kita sedang berada di luar rumah, sebaiknya kita menjaga jarak ya. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesak-desakan. Jadi kita dihimbau untuk menjaga jarak 1 meter itu minimal agar kita tidak mudah terserang COVID-19. Karena COVID-19 ini sangat mudah sekali menyebarnya dan sangat mudah sekali untuk tertular. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Atau biasa kita sebut dengan pembatasan jarak ya, atau pembatasan jarak itu tadi. Ya, atau biasanya kita kan sudah familiar ya sekarang dengan pembelajaran online, itu juga termasuk rekayasa penjagaan jarak ini agar kita tidak berkerumun di sekolah atau di kampus. Kita melakukan perkuliahan secara online dengan cara menggunakan Zoom meeting, dengan grup WhatsApp, dengan Google Classroom, bisa kita dengan Game Meet juga bisa. Begitu ya teman-teman. Karena menjaga jarak ini sangat penting bagi kita untuk pandemi ini. Dihimbau untuk semua agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan ini agar pandemi juga cepat berakhir ya teman-teman. Selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Ini adalah 5M yang keempat. Selain 3 hal tersebut, kita juga harus menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita berkumpul dengan banyak orang, maka kemungkinan kita terinfeksi virus COVID-19 semakin besar. Dengan kita berkumpul, kita tidak tahu teman-teman kita itu mau dari mana. Teman-teman kita berasal dari daerah pandemi COVID atau tidak. Kita tidak tahu mereka membawa virus atau tidak, kita tidak tahu. Jika kita berkumpul dengan mereka, tiba-tiba mereka ternyata dari daerah yang kasus COVID-19-nya sedang tinggi, bisa-bisa kita tertular. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Jadi nenek kakak kita itu sangat rentan dengan virus corona. Bahkan kedua orang tua kita jika sudah tua pun itu juga rentan terhadap virus corona. Makanya kita diimbau untuk menjauhi kerumunan.
Sekarang bahkan masih banyak teman-teman kita yang ayolah kita nongkrong saja, kita kan sehat, kita kan juga masih muda, virus bakalan gampang lah hilangnya kalau kena kita. Hey, jangan begitu, kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Iya, kita sehat, kita tidak apa-apa, kita keluar rumah, belum tentu kita saat kembali ke rumah kita juga tetap sehat kan. Bisa saja kita menjadi karir virus dan menyebarkan virus itu di dalam rumah. 5M selanjutnya, 5M yang terakhir, mengurangi mobilitas. Ya, virus corona menyebabkan COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula virus COVID ini akan menjangkit kamu. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah saja. Jadi kita harus tetap di rumah, kita juga bisa GoFood, Gojek, kita bisa kan menggunakan aplikasi Allshop untuk berbelanja, kita bisa. Jadi seminimalisir mungkin kita keluar rumah, di rumah saja. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, tapi belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama pula. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksin yang ada. Ya, kita dihimbau untuk ikut vaksin. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunisasi yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Ya, kita kan sudah singgung tentang vaksin ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang vaksin COVID-19 tersebut. Vaksin COVID-19 sejak awal vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalankan vaksin COVID-19 tersebut. Padahal pemberian vaksin ini sangat penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Jadi jika kita vaksin, sedikit banyak kita mengurangi penyebaran COVID-19 agar pandemi ini segera berakhir. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh seseorang yang mampu mengendalikan dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kematian dan menurunnya angka kesakitan akibat virus ini. Meski tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Jadi tidak semua orang ya bisa mendapatkan vaksin. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak, balita, atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Tapi tenang saja, kalian kan mesti bertanya-tanya bagaimana kita bisa tahu apakah kita tidak terkena hipertensi atau apa. Tenang, jika kalian mendaftarkan diri untuk vaksin, kalian akan diperiksa sebelum diberi vaksin, tidak langsung datang disuntik terus pulang ya. Kita akan ditanya apakah kita sakit atau tidak, kita akan dicek darah juga, bagaimana keadaan tubuh kita sehat atau tidak sebelum vaksin. Ingat itu, jadi kita harus tetap vaksin. Penting untuk tetap menjaga deh. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Penting juga tetap menjaga daya tahan tubuh vaksin COVID-19. Penting juga untuk tetap menjaga daya tahan tubuh.
vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau yang sedang terinfeksi virus corona. Jadi orang yang sedang sakit, bahkan flu saja tidak boleh loh ya kita ikut vaksin. Atau apalagi orang yang sedang terinfeksi virus corona, karena kekebalan tubuh mereka masih sangat rendah jika disuntik vaksin, maka ya malah akan teridentifikasi positif corona. Jadi pastikan untuk selalu memperhatikan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini dikarenakan dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara tersebut, kita juga bisa mengkonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ya, jadi kita harus berolahraga. Meskipun di musim pandemi ini kita harus tetap berolahraga, menjaga stres, cukup tidur. Kita tidak boleh tidur kurang dari 8 jam, itu sebenarnya tidak boleh. Dan kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Juga bisa kita imbangi atau kita beri sampingan dengan mengkonsumsi obat-obatan herbal seperti menggunakan jahe, daun kelor, mengkonsumsi jahe, daun kelor, meniran hijau, kunyit, lengkuas, pegangga, dan berbagai macam tanaman lainnya. Itu bisa kita jadikan seperti kayak minuman begitu. Jahe kita geprek saja, terus kita kasih air hangat, itu juga bisa. Karena manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut itu sangat banyak bagi diri kita, teman-teman. Jadi saya himbaukan lagi untuk kita, generasi muda, bahkan kita yang masih muda, sebaiknya kita menjaga jarak, kita memakai masker, kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa vaksin. Kalian masih muda, jangan takut vaksin. Kalian harus jangan percaya dengan kabar-kabar di luar sana yang katanya vaksin ini, vaksin itu, vaksin. Buktinya Kementerian Kesehatan saja menganjurkan. Adakah Kementerian Kesehatan yang menganjurkan hal buruk untuk masyarakatnya? Tidak ada. Jadi kalian sebagai generasi muda, generasi milenial ini yang sangat familiar dengan media sosial, sebaiknya lebih menyaring lagi informasi-informasi yang datang kepada kalian. Jangan langsung dimasukkan, jangan langsung tanpa saringan kalian telan begitu saja, jangan ya teman-teman. Mari kita budayakan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi agar kita bisa kembali ke kehidupan semula sebelum pandemi dan agar pandemi ini segera berakhir. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.